Kembali bertemu dengan Bang Andro. Hari ini saya akan memberitahu tentang cara untuk membackup via laptop atau PC ya, membackup STB B860HV5. Yang kebetulan backupan ini bisa dipakai kembali dan di-flashkan ulang di STB berikutnya. Tapi untuk backup yang cara hari ini adalah backupannya itu backupannya lewat PC atau laptop, jadi bukan lewat micro SD seperti yang kemarin. Tentu saja backupan ini berisi tentang file-file yang dibutuhkan untuk memflash di STB berikutnya. Sistem termasuk datanya, jadi secara lengkap akan di backup, termasuk vendor, termasuk recovery, dan file-file lainnya yang dibutuhkan. Nah, kebetulan saya sudah ada tampilan di sini. Untuk tampilan STB-nya sudah terlihat ya, jam 11.30. Nah, kita langsung switch saja. Syarat yang diperlukan, switch ke komputer dulu ya. Syarat yang diperlukan untuk backup adalah STB-nya bisa dalam kondisi root maupun kondisi unlock, itu pun bisa. Tapi untuk memflash data.img dibutuhkan STB dalam kondisi root, dan tentu saja hal ini mengharuskan STB ini dalam kondisi root. Ya, root itu banyak sekali keunggulannya ya, banyak sekali keuntungan yang didapatkan dengan kondisi root dari STB ini. Dan kita langsung switch di komputer, di layarnya kebetulan ada switch ya. Ini perintahnya. Nah, kita mau langsung eksekusi untuk cara backupnya ya. Nanti saya di sini akan memberikan folder namanya folder updater Bang Andro. Nah, ini saya udah kasih tahu cara backupnya di dalamnya, jadi sudah komplit. Di sini masih kosong, nih foldernya masih kosong. Terus file kedua adalah yang diperlukan adalah file kedua itu adalah ADB app control. ADB app control untuk membuka ADB optionnya. Jadi, dan persyaratan ketiga, jadi STB ini harus saya balikin lagi ke STB ini. USB debuggingnya harus terbuka. Kalau nggak kebuka nggak akan bisa sih. Nggak akan bisa. Kita mau lihat di sini kebetulan saya pakainya itu firmware chocolate cake dari V5. Nah, kita mau lihat USB debuggingnya harus kebuka, itu syarat utamanya. Ini opsi developernya harus kebuka. Aktifkan opsi developer sudah, USB debugging juga sudah. Dan kita mau lihat internetnya harus dalam jaringan yang sama, internetnya ya harus dalam jaringan yang sama. Kebetulan saya memakai wifi di rumah, ini terhubung. Untuk alamat IP address 192.168.122. Sinyalnya cukup bagus untuk untuk internet wifi-nya, jadi saya akan memakai koneksi wifi untuk membuka akses ADB-nya. Harus diingat-ingat, ini 192.168.122. Ini syarat mutlak untuk bisa membackup sistem beserta datanya ya, supaya backupannya itu sempurna. Seperti lagunya Andra and the Backbone guys, sempurna. Nah, kita eksekusi langsung. Garing banget ya. Nah, kita eksekusi langsung aja. Dibuka ADB app controlnya. ADB, pastikan ya, internet juga sudah terhubung di laptop atau PC. ADB app controlnya dibuka. Nah, udah sesuai nih, 192.168.122 udah sesuai, tinggal dikonekkan. Kalau muncul pop up di STB nya tinggal di allow, dikasih akses. Nah, setelah masuk, siapkan kabel
Ya, alat yang ketiga itu bahan dan alat ya. Alat yang ketiga ini, siapkan kabel male to male, dicolokkan di komputer beserta STB-nya juga harus dicolok ya di port 1. Port 1 di mana ya? Dekat lampu nih. Ini lampu port 1. Nih ada tulisan USB 1. Nah, ini nih. USB 1 ada tulisannya. Colokan. Beserta yang ujung satunya lagi itu dicolokkan di PC atau di komputer kita. Disarankan untuk membackup STB B860HV5 ini, disarankannya itu secara manual, tidak otomatis, untuk menghindari gagal backup. Seringkali kalau otomatis saya ada script otomatiknya, tapi untuk PC atau laptop yang super sehat ya, dalam artian tidak banyak program-program aneh di dalamnya. Program aneh apaan ya, maksudnya sudah PC sama laptopnya dalam kondisi fresh banget, baru bisa pakai otomatis. Do you agree to install the AC Bridge app on your device? Nggak usah aja, cancel. Setelah terhubung di PC atau laptop dengan USB male to male, kita akan masuk ke menu ADB-nya, maksudnya ke menu itu ya, menu flash-nya. USB burning tool-nya dibuka dulu. Nah, USB burning tool-nya dibuka. Setelah itu kita mau ke menu konsol, di ADB app control-nya ketik ADB reboot update. STB-nya dalam keadaan nyala ya. Nanti setelah diketik enter ini, dia akan masuk ke UBT-nya, akan connect. Ini kan belum connect nih, belum connect di UBT USB burning tool ya, belum connect nih. Nanti bentar lagi akan connect. Diketik dulu di ADB reboot update untuk masuk ke menu flashing-nya. Nah, ini sebentar lagi akan connect. Di komputernya akan bunyi ting tong kayak gitu ya. Nah, ting tong, connect success. Nah, setelah connect success ini baru bisa di flash. Kalau kalian pengen nge-flash, bisa di flash pakai IMG, FWIMG bisa, terus udah gitu juga bisa di flash pakai folder updater juga bisa, pakai flasher juga bisa, dan segala macamnya. Tapi kita sekarang tutorial ini untuk membackup. Yang penting connect sukses. Kalau nggak connect sukses tidak akan bisa. Minimize. Tadi kembali ke folder yang tadi. Folder ini. Nah, kembali ke folder ini, terus udah gitu tekan shift pada keyboard, ditahan, terus udah gitu klik kanan pada mouse, terus keluar yang namanya adalah open command window here. Nah, ini keluar. Saya akan perkecil di sini. Nah, proses backupnya sendiri sebenarnya sekitar 15 menitan. Kita akan membackup secara perlahan nih, satu-satu. Itu yang pertama dari shell Linux dulu. Kenapa harus shell Linux dulu? Saya pikir untuk memastikan saja kalau akses rootnya itu sudah terbuka ya. Nah, ini return success, di enter. Return success ini manual dan akurasinya cukup tinggi. Ini berhubung sistem itu besar, sekitar 1 gigaan, kita sendirikan saja. Ini sistem dulu sendirikan, yang lainnya juga nanti sendirikan, karena kalau langsung di copy paste akan ini ya, akan lama sekali. Bukan lama, akan gagal. Dia akan gagal. Kita tunggu saja. Sekarang jam 11.39. Nanti akan berapa menit? Oh, failed. Ternyata failed. Kalau misalnya ketemu failed kayak gini seperti apa? Bagaimana yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita lihat di sini padahal masih terhubung tapi failed. Ini sekalian trial and error. Kalau failed kayak gini, kita cabut USB male to male-nya dan colok ke lubang yang lain pada PC atau laptop kita. Ini kan lubangnya nih, portnya ini port 6/1. Kita cabut aja langsung, cabut, masukkan ke lubang yang lain. Ini berarti PC saya sudah kurang sehat ya,
Coba colok yang lain. Oh, nggak bisa masuk. Kalau colok ke sini masuk. Kita colok yang lain, bentar. Mungkin karena tadi pagi sudah nyala terus menerus. Nah, koneksi akses nih. Lelah ya. Kita ulangi stepnya. Mungkin untuk melihat perubahannya nggak perlu dipercepat dulu aja videonya nanti ya. Ulangi stepnya. Sebenarnya ada beberapa yang tidak perlu di backup, itu adalah bootloader nggak usah dioprek sih sebenarnya. Terus juga untuk config untuk settingan config juga biarkan apa adanya. Tapi kalau untuk mengcloning settingan wifi, settingan ini ya, settingan apa sih, MAC address dan segala macam itu ada di config. Jadi bisa mengambil config yang sudah ada, juga bisa di flashing di STB kedua, itu pun berguna biasanya untuk cloning STB yang sudah ada ya. Itu untuk ODM itu juga nggak perlu diapa-apain sebenarnya, tapi kan untuk STB berikutnya, untuk STB kedua tetap diperlukan ODM ini untuk di flash. VB Meta juga, dan kace mah isinya ini ya, isinya kayak ya shortcut dan penyempurna dari data itu, data yang akan diflashkan. Ini jam berapa nih? Jam 11.42 ya. Tadi mungkin di flash sudah sekitar semenit, 11.41. Nah ini udah selesai, 1,5 giga nih. Terus udah gitu di vendor kita satu-satu aja ya, soalnya kalau sekaligus suka ngehang dan gak berhasil gitu kalau sekaligus. Vendor itu sekitar 200 mega, harusnya cepet. Hasil backupannya sendiri ini akan terlihat di, nah ini vendor udah, sekarang ke produk, enter. Hasil backupannya sendiri itu nanti kelihatan di sini tuh ya, udah ada sistemnya 1,5 giga. Tadi vendor udah ke backup ya sekitar 262 mega. Tadi produk udah ke backup sekitar 32, harusnya cepet berarti ya, cepet banget produk udah. Terus boot, mungkin sekalian bootloader supaya sempurna juga untuk backupannya. Bootloader itu cepet banget ya, boot cepet. Ini juga cepat, untuk recovery juga oke. Recovery juga pasti cepet banget. Untuk logonya juga
bisa cepat. Untuk config juga bisa. Config gak usah lah ya. DTBO ya nggak apa-apa sih buat ini, buat belajar ya. Config akan mengubah MAC address ya. STB kedua akan diubah. Itu cukup cepat untuk sukses. Ini update Emrit Store DTBO. Nah, ini untuk ODM juga ya. Copy paste mungkin sedikit menyulitkan, tapi bagus banget ya, hasilnya akan luar biasa, sempurna ya. VB Meta sukses ya. Nah, ini kaca rada lama karena rada banyak kaca. Untuk beberapa hal juga kaca nggak perlu di backup sebenarnya, masih bisa. Data itu masih mencakup di dalamnya, ada kacanya juga. Tapi saya akan tunjukkan di sini cara backup kacanya, barangkali dibutuhkan buat kalian ya, buat kita semua. Ini kita mau lihat hasilnya seperti apa yang tadi sudah di backup. Agak lama kalau kaca, nanti data lebih lama lagi karena sebesar 4 gigaan, sekitar 4,3. Tergantung dari seberapa banyak aplikasi yang kalian install di STB B860HV5 ini. Nah itu ya, udah kelihatan semua ini. Kalau cara flash gimana? Cara flashnya sama aja, pakai folder updater itu sama, tapi dengan beda perintah. Jadi kalau cara flashnya harus connect dulu ke UBT seperti biasa. Ini connect ke sini UBT. Connect ke UBT ada dua cara, satu pakai ADB F-Control, pakai ADB ya, USB debugnya harus kebuka. Yang kedua itu kalau misalnya OTA-nya sudah terupdate, firmware sudah terupdate ke bulan Desember ataupun yang paling baru, makanya harus di STB nya nanti harus dibongkar, nanti jadi lewat putih untuk connect ke UBT nya ini. Ada di video saya di 4-in-1 ya, 4-in-1, jadi dibongkar gitu ya. Setelah connect ke UBT baru nanti flashing lewat ini ya, flashing lewat folder updater itu. Saya merasa kesulitan untuk memposting videonya di YouTube. Saya nggak tahu kenapa, karena beberapa kali kena strike. Saya udah ubah 5 kali nah strike YouTube. Nanti kalian bisa lihat di grup saya, join aja di grup ini, nanti ada di kolom deskripsi ada tampilannya grup Bang Andro channel ya, grup telenya itu ada, grup telegramnya sendiri ada Bang Andro channel. Di situ ada cara memflashing untuk satu kali klik otomatis bisa langsung ke flash. Sekali lagi itu hanya untuk PC yang sehat, untuk laptop yang sehat. Laptop sehat itu seperti apa kategorinya? Masih kosong baru diformat ya, itu sehat banget, itu baru diformat, nggak banyak aplikasi-aplikasi tambahan, nggak dioprek-oprek, nggak dibikin dual boot pakai Linux dan segala macamnya. Itu namanya PC yang sehat. Ataupun laptop baru beli, atau laptop laptop second tapi baru dari toko ya itu kategori PC yang sehat ya. Mungkin harddisknya bisa dicek, nggak ada bad sector dan segala macamnya ya. Disarankan untuk Windows 10 sih memang, untuk Windows 10, karena Windows 10 itu sekarang sudah banyak yang sudah kompatibel dengan alat-alat flashing untuk STB B860HV5 ini. Untuk Windows 7 cukup bagus juga, tapi beberapa diantaranya kayak ADB, aplikasi ADB agak susah untuk masuk ke
Windows 7 nggak tahu agak kadang-kadang crash gitu, via WiFi nggak bisa, sehingga harus dilakukan connect ADB-nya harus pakai kabelan ya, kabelan ke modem, dan seperti itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kalian ada installer Windows 10 ya bisa aja pakai installer Windows 10. Dan kalau laptop kalian ataupun PC kalian mumpuni ya, i5, i7 atau Ryzen 7, itu enak banget untuk flashing kayak gini. Mungkin bisa lebih cepat, semenit 2 menit, berapa menit lebih cepat, stabil gitu ya. Klik bisa ditinggal ngopi dan segala macamnya. Tahu-tahu udah jadi, 15 menit udah jadi, bagus banget, enak sekali. Jadi kita mau lihat ini hasilnya seperti apa. Flashing data sebenarnya di folder updaternya sendiri sudah kelihatan ya. Nah, ini baru berapa nih? Oh, masih 0 KB. Langsung jadi tampaknya nanti. Jadi di kolom deskripsi nanti saya akan sertakan untuk yang pertama itu untuk folder updaternya, yang kedua itu untuk ADB app control. Jadi yang harus di download itu adalah folder updater, ADB app control, terus di dalamnya ada perintah cara backupnya ya. Soalnya kalau yang kemarin yang backup lewat STB kan berarti STB nya sendiri harus sudah dalam kondisi root ya. Kadang-kadang orang ada yang pengen kondisi unlock, pengen bisa di backup. Nah, cara ini juga bisa ya, tapi sekali lagi untuk memflash data.img, untuk memflash datanya itu nggak bisa kalau misalnya STB nya dalam kondisi unlock saja, harus dalam kondisi root. Oh, saya bisa ya, silakan komen-komen di bagian komen ya di video saya ini. Saya bisa flash data katanya, saya bisa flash data walaupun STB-nya dalam kondisi unlock. Silakan komen aja, siapa tahu kita bisa belajar bersama-sama, bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Setahu saya seperti itu, setahu saya nanti dalam kondisi root, dalam kondisi unlock maksudnya, tidak bisa untuk membackup, tidak bisa untuk memflash data. Datanya mah dapat gitu, di backup berhasil keambil, tapi begitu di flash kan rada susah itu untuk masuk. Tapi kalau misalnya Linux permisifnya diaktifkan, mungkin bisa-bisa aja, makanya dicoba. Dan nanti kirim testimoninya di bawah ya, di kolom deskripsi. Siapa tahu ini sangat berguna. Nah, ini sudah selesai sebesar 4,4 GB. Oh, bagus banget nih, 4,4 GB, 4,3 GB. Nah, ini sudah terbackup dengan baik secara sempurna. Nanti kalian bisa pakai folder yang sama untuk memflash ya, namanya folder updater Bang Andrew. Saya akan kasih seperti itu. Memakai folder ini untuk memflash STB kedua, STB ketiga, dan seterusnya. Dan secara khususnya ini tutorial ditujukan untuk STB B860H V5. Ya, demikian video saya, tutorial saya tentang cara membackup STB B860H V5 lewat PC ataupun lewat laptop. Bila mana video ini berguna, jangan lupa buat subscribe, share, dan juga like. Sampai jumpa di video-video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.